Baiklah, berikut saya akan memaparkan materi tentang teknik keterampilan bertanya, di mana dimulai dari pengertiannya. Pengertian keterampilan bertanya secara etimologis diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya, keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya, seorang guru mampu mendeteksi hambatan-hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan dapat memperbaiki serta meningkatkan proses belajar di kalangan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Kemampuan dalam bertanya merupakan kemampuan dalam memberikan pertanyaan kepada siswa agar mencapai sasaran yang tepat, dengan maksud antara lain untuk memberikan dorongan kepada siswa agar mereka mengemukakan pendapat sekedar apersepsi atau untuk mendapatkan umpan balik dari penjelasan yang telah disampaikan. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap diperlukan keterampilan tertentu dalam hal menyusun, memilih, dan menggunakan pertanyaan. Untuk itu, dalam uraian ini akan dipaparkan tentang cara untuk menggali dan melatih menggunakan keterampilan bertanya. Selanjutnya adalah membahas tentang tujuan dari keterampilan bertanya. Yang pertama adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu terhadap pokok pembahasan. Artinya adalah di sini bahwa siswa akan bertanya seputaran apa yang telah guru atau orang lain ajarkan kepada siswa, di mana siswa hanya ingin tahu lebih banyak tentang pembahasan materi tersebut untuk menambah pengetahuannya, sehingga akan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan dalam topik pembahasan pembelajaran. Dengan pertanyaan yang diajukan guru, siswa akan dituntut untuk mencari jawaban sendiri, sehingga secara tidak langsung minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang dibicarakan menjadi meningkat. Yang kedua adalah memusatkan perhatian siswa. Artinya adalah pertanyaan yang diajukan di dalam kelas akan membantu mengontrol siswa dan menarik perhatian siswa kepada pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah mendiagnosa kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa dalam belajar. Ketika dalam proses pembelajaran, tentunya siswa mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, siswa akan mendapat solusi dari permasalahan kesulitan ini dengan bertanya kepada guru tentang permasalahan yang dihadapi. Yang keempat adalah mengembangkan cara belajar siswa yang aktif, di mana guru akan lebih mudah menghadapi siswa jika siswa tersebut aktif bertanya terkait tentang pembahasan yang ada di dalam kelas. Yang kelima adalah memberikan kesempatan siswa untuk mengasosiasikan informasi. Dan yang keenam adalah memperbaiki kesalahan dalam pengertian dan kesalahan dalam pemahaman konsep pada siswa. Dengan bertanya, maka segala kesalahan dalam arti pengertian maupun pembahasan-pembahasan materi yang telah dibahas oleh guru akan diperbaiki ketika siswa bertanya kepada guru dalam proses pembelajaran. Nomor 7 adalah mendorong siswa mengemukakan pendapatnya. Dengan mengemukakan pendapatnya melalui bertanya, maka guru akan lebih mudah memahami siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Si guru akan dapat dengan mudah menguji ataupun mengukur kemampuan siswa melalui bertanya. Apakah siswa sudah memahami proses pembelajaran ataupun masih kurang dalam proses pembelajaran. Dengan bertanya, maka si guru akan lebih gampang dan lebih mudah memahami oleh siswa.
siswa tersebut. Terdapat 7 teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan oleh seorang guru. Yang pertama adalah klarifikasi. Jika ada salah satu siswa menjawab pertanyaan guru dengan kalimat yang kurang tepat, maka guru memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa untuk menjelaskan atau dengan kata-kata lain, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik, atau menyuruh siswa untuk mengulang jawabannya dengan kata yang lebih lugas. Contohnya, dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud? Nah, yang kedua adalah meminta siswa memberikan alasan. Guru dapat meminta siswa untuk memberikan bukti yang menunjang kebenaran suatu pandangan yang diberikan dalam menjawab pertanyaan. Contohnya adalah, mengapa kamu mengatakan demikian? Dan selanjutnya yang ketiga adalah meminta kesepakatan pandangan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa-siswa lainnya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan siswa terhadap, atau memberikan alasan-alasannya terhadap suatu pandangan yang diungkapkan oleh seorang siswa, dengan maksud agar diperoleh pandangan yang benar dan dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya adalah, siapa setuju dengan jawaban itu? Mengapa? Dan yang keempat adalah meminta ketepatan jawaban. Jika jawaban siswa belum tepat, guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat, atau guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir. Dan yang kelima adalah meminta jawaban yang lebih relevan. Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawabannya, atau mengemukakan kembali jawabannya menjadi relevan. Dan yang keenam adalah meminta contoh. Jika ada jawaban dari siswa yang kurang jelas, maka guru dapat meminta siswa untuk memberikan suatu ilustrasi atau contoh yang konkret. Contohnya, dapatkah kamu memberi satu atau beberapa contoh dari jawaban yang kamu berikan? Dan yang ketujuh adalah meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru memberikan penjelasan agar siswa menjadi lebih kompleks dan mampu menemukan ide-ide penting lainnya. Contohnya, dapatkah kamu memberikan jawaban atau penjelasan yang lebih luas lagi dari ide yang kamu katakan tadi? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tujuan keterampilan bertanya oleh guru dapat tercapai. Guru harus memperhatikan ketetapan dalam pemakaian bahasa, sehingga anak dapat memahami satu konsep secara logis, ringkas, dan jelas. Guru juga menginformasikan ruang lingkup atau struktur permasalahan yang akan didiskusikan, karena hal tersebut dapat mendukung hidupnya diskusi. Pertanyaan yang diajukan guru perlu difokuskan pada suatu permasalahan, dan juga harus dengan susunan pertanyaan yang baik. Hal ini memiliki syarat. Yang pertama adalah, pertanyaan yang diajukan harus dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, maka proses pertanyaan akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah, pertanyaan yang diajukan harus secara jelas dan singkat dan mudah dipahami. Ketiga adalah, pertanyaan yang diajukan harus bersifat spesifik atau khusus. Keempat adalah, pertanyaan yang diajukan tidak mengandung makna yang ganda. Jika siswa gagal menjawab pertanyaan tersebut, maka guru perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menyusun kembali redaksi pertanyaan dengan makna yang sama, menggunakan pertanyaan yang sederhana, dan mereview informasi yang diberikan sebelumnya agar dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis keterampilan bertanya. Jenis-jenis keterampilan bertanya terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar. Pengertian bertanya menurut John Bola adalah setiap pertanyaan baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang diajukan oleh guru untuk mendapatkan respon siswa, sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Adapun komponen-komponen yang perlu diterapkan dalam keterampilan bertanya ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus
harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa dengan taraf perkembangan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah pemberian acuan. Kadang-kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan. Yang ketiga adalah pemindahan giliran. Ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari satu siswa, karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Yang keempat adalah penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya dalam pembelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberikan waktu untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab sebuah pertanyaan. Dan yang terakhir adalah memberikan tuntutan. Bila siswa itu menjawab salah atau tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, guru hendaknya memberikan tuntutan kepada siswa itu agar dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Dan jenis keterampilan bertanya yang kedua adalah keterampilan bertanya tingkat lanjut. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk di atas landasan penguasaan komponen-komponen dasar. Keterampilan bertanya lanjut merupakan keterampilan yang mengarahkan atau merangsang anak berpikir mendalam atau berpikir tingkat tinggi. Karenanya semua komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Nah, adapun komponen keterampilan bertanya lanjut meliputi yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pengubahan ini artinya agar seorang guru dalam mengajukan pertanyaan dapat berusaha mengubah tingkat kognitif siswa dalam menjawab suatu pertanyaan dari tingkat yang rendah ke tingkat kognitif yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, maupun tingkat evaluasi. Pengaturan urutan pertanyaan mengatur urutan pertanyaan yang diajukan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir lebih baik. Pertanyaan yang tidak berurut dan tidak teratur hanya akan membingungkan siswa ketika dalam pembelajaran. Oleh karena itu, hendaknya seorang guru mengurutkan dan mengatur pertanyaan dari tingkat yang rendah, sedang, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru tetapi masih bisa dilengkapi lagi, maka seorang guru hendaknya mengajukan pertanyaan pelacak yang bisa membimbing siswa untuk mengembangkan jawabannya. Teknik pertanyaan yang dapat digunakan oleh seorang guru antara lain meminta klarifikasi. Teknik ini digunakan jika jawaban yang diberikan siswa samar atau kurang jelas. Yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Jika guru menginginkan siswa untuk membuktikan jawabannya dengan pendapat atau alasan memilih jawaban seperti itu, meminta kesepakatan pandangan siswa, guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menyatakan persetujuan atau penolakan serta memberikan alasan-alasannya terhadap suatu pendapat, alasan, pandangan yang diungkapkan oleh seorang siswa atau yang menjawab pertanyaan dari si guru agar diperoleh pandangannya benar dan dapat diterima di kelas. Selanjutnya adalah meminta ketepatan jawaban. Jika jawaban siswa belum tepat, guru meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat. Atau guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir. Selanjutnya adalah meminta jawaban yang lebih relevan. Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawabannya atau mengemukakan kembali jawabannya menjadi lebih relevan. Selanjutnya meminta contoh. Jika ada jawaban dari siswa yang kurang jelas, maka guru dapat meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang konkret. Selanjutnya adalah meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru memberikan penjelasan agar jawaban siswa menjadi lebih kompleks dan mampu menemukan ide-ide penting lainnya. Kemudian peningkatan terjadinya interaksi. Meningkatkan interaksi adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterlibatan mental dan intelektual siswa secara maksimal. Berikut cara-cara peningkatan interaksi yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menghindari pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa. Yang kedua adalah mendorong siswa agar mau bertanya. Yang ketiga adalah jika ada seorang siswa yang bertanya, beri kesempatan kepada siswa lain untuk menjawabnya agar terdapat interaksi antara siswa yang satu dengan yang lainnya.